Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangen. Semoga Anda semua, kita semua tetap sehat dan terus berkarya dalam bidang apapun bidang kita masing-masing. Dan kali ini saya rasa kembali lagi saya ditemani oleh seorang tamu yang dulu juga sudah pernah mampir kemari, dan kembali lagi kita ingin mendengar pandangan-pandangannya tentang urusan perkotaan dan terutama juga soal angkutan umum ini. Bung Marco Kusumawijaya, ahli perkotaan yang selama ini juga terus mencerahkan kita dengan berbagai komentarnya dan tulisannya di berbagai media. Tapi kali ini Bung Marco, saya ingin mendapat pencerahan dari Anda tentang urusan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dulu dianggap atau disampaikan oleh pemerintah ini adalah kereta cepat dengan teknologi maju, dan kemudian datang dari Cina yang tadinya mau dari Jepang tapi kemudian diputuskan ambil dari Cina yang kemudian tidak menggunakan APBN, itu katanya waktu itu. Ternyata belakangan kita tahu akhirnya menggunakan APBN karena terjadi pembengkakan yang luar biasa dari anggarannya. Sekarang sudah berapa miliar dolar, kalau tidak salah berapa besar yang harus 18 triliun, saya lupa tepatnya, yang harus disediakan oleh pemerintah melalui APBN. Nah, persoalannya lebih dari itu adalah tiba-tiba katanya sudah hampir selesai nih tahun depan apa ya, sudah mau selesai dan udah operasional akhir tahun ini atau tahun depan, dalam waktu dekat katanya. Dan kalau sudah beroperasi, kemudian kereta cepat Argo Parahyangan yang biasanya saya suka ikut menikmati pemandangan dengan Argo Parahyangan itu Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Dulu kalau ada seminar atau ada kegiatan di Bandung, kita naik itu lebih cepat karena alternatifnya nyetir sendiri. Tiba-tiba mau dimatikan, katanya karena sudah ada nantinya itu kereta cepat Jakarta-Bandung, walaupun mungkin lebih tepatnya kereta cepat Jakarta Padalarang barangkali ya. Karena ada sampai Bandung sebenarnya. Halim juga. Bicara dari Halim kan? Dari Halim. Iya. Kemudian padahal kalau kereta Argo Parahyangan itu, seingat saya enak sekali. Kita naik, kalau misalnya dari Gambir itu, lalu kemudian langsung di pusat kota Bandung, stasiun Bandung. Dari situ kemana-mana udah mudah sekali, cari makan, kuliner atau tempat-tempat wisata itu langsung kena pusat kota. Yang ini kan artinya kalau pakai, saya belum tahu, tapi rasanya sampai di Padalarang, pasti kita mau ke kota Bandung mesti ambil angkot lagi atau kereta lain lagi, turun lagi dari kereta ini, sambung kereta lain atau sambung angkutan kota lain. Pertanyaan saya adalah, ada apa kok ide-ide semacam ini mematikan Argo Parahyangan, lalu kemudian agar supaya semua orang terpaksa menggunakan kereta cepat ini? Ya, segala sesuatu yang harus pakai paksa-paksa itu berarti mungkin memang kajiannya nggak bagus. Sesederhana itu gitu. Padahal sebetulnya misalnya dalam jalan tol ya, ada peraturan itu bahwa jalan tol itu hanya bisa dibangun kalau di dekatnya sudah ada jalur alternatif yang bebas bayar. Yang bebas bayar. Nah ini memang dua-duanya bayar, Parahyangan dengan kereta cepat Bandung ini. Tapi ya tidak wajar kan kalau sesuatu yang lebih murah, orang sudah terbiasa ditutup hanya untuk menghidupkan yang itu. Katanya sih kereta cepat Jakarta-Bandung itu atau Jakarta Padalarang ini lebih cepat kok. Nah itu berapa, 45 menit atau berapa? Menurut saya sebetulnya kereta nggak sampai 1 jam katanya. Kereta api harganya cepat, juga katanya cuma 250.000 atau berapa itu? Ya, tapi tetap lebih mahal dari Parahyangan. Meskipun mereka bilang itu disubsidi kan. Nah, itu lagi pengertian subsidi itu. Nanti akan membebani PT Kereta Api kita yang di jalur-jalur lainnya itu, termasuk kalau pulang ke Jogja itu sekarang nyaman sekali naik kereta api. Itu
itu nanti PT Kereta Api akan terbebani karena subsidinya yang kereta cepat itu tinggi sekali. Nah, persoalannya juga Argo Parahyangan itu subsidi dilakukan karena kalau tanpa subsidi nggak pulang-pulang itu perusahaan Cina itu tidak akan untung. Iya, itu pasti. Karena harga tiket terlalu tinggi, tidak ada orang mau naik kereta itu, maka kembali modalnya atau keuntungan dari perusahaan yang termasuk perusahaan Cina yang membangunnya itu tidak akan selesai, tidak akan bisa didapatkan. Jadi ada dua persoalan juga. Satu, sebetulnya kereta Argo Parahyangan kemungkinan besar masih bisa ditingkatkan juga. Barangkali menjadi 15 menit atau setengah jam lebih cepat, ya, dengan perbaikan di sana sini termasuk stasiun dan lain-lain. Lalu integrasi dengan sistem angkutan umum di Bandung yang sedang dibangun juga, sistem seperti Transjakarta. Jadi kita mesti melihat sistem angkutan itu bukan hanya sepotong-sepotong, tapi integrasi semuanya. Makanya tadi Bung sudah benar sebut, ya kalau orang turunnya di Padalarang atau dekat-dekat antara Padalarang Bandung, orang masih harus sambung lagi. Memang mereka bilang mereka akan sediakan shuttle itu bebas. Tapi ya itu berarti kan sesuatu yang dipaksakan juga ya. Saya pernah di Bandung juga, dan antara Padalarang Bandung kalau pas waktu macet-macetnya itu kira-kira makan waktu 1 jam juga. 1 jam juga. Jadi setengah jam naik kereta api, tapi menuju ke stasiunnya 1 jam. Di Jakarta mungkin dari kita kalau Jakarta Pusat mau ke Halim kan nanti itu 1 jam juga. Sementara Argo Parahyangan langsung ke Tengah. Memang sedikit lebih lama, tapi kalau itu bisa ditingkatkan menjadi lebih cepat 15 menit atau 30 menit, ini saya tetap milih Argo Parahyangan. Iya dong. Saya juga karena tujuannya langsung di pusat. Kenapa tidak? Kalau dibilang memang karena alasannya ini mau dimatikan karena tuh sudah ada yang lebih bagus, lebih cepat, lebih kalau murah. Sudah lebih bagus, kenapa mesti matiin yang lain? Biar aja orang. Kenapa tidak kasih bersaing aja kan? Iya, betul. Bersaing itu. Kita lihat orang suka mana. Iya. Mau kereta cepat sampai Padalarang, ya kalau tujuan kita Padalarang saya naik. Nah itu oke. Tapi kalau tujuan saya pusat kota Bandung, kenapa saya harus naik kereta cepat sementara Padalarang bisa misalnya ini kan rata-rata 3 jam sekarang ini. Tapi kalau dia bisa 2,5 jam. Ya. Ya. Dan terbukti yang jarak misalnya Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja juga sebetulnya selama 10 tahun ini menjadi makin cepat kan. Iya. Sekarang Jakarta. Oh iya, saya ingat. Sekarang ini kalau naik kereta malam dari Jakarta ke Jogja subuh-subuh jam 3 barangkali sudah sampai kita. Jam 4 sudah sampai. Waktu masih saya sekolah dulu. Itu jam 10 pagi baru sampai. Itu senja utama. Sekarang kalau berangkat siang, berangkat pagi, sore udah sampai itu. Jadi kita nggak merasa kehilangan waktu karena di kereta bisa kerja. Artinya kereta yang konvensional ini masih bisa ditingkatkan, diperbaiki. Ya. Dan biarkan dia bersaing. Sebetulnya sudah mulai program perbaikan, kan? Ditambah jalur supaya menjadi 2 lebih banyak. Yang dulu kan harus gantian itu, harus tunggu-tungguan di stasiun. Sekarang itu udah berkurang itu nungguannya itu karena banyak tempat atau mungkin hampir semuanya kalau di salah satu jalur double track ini. Ini saya masih ingat sudah dimulai sejak zaman PSBY dulu. Ya, double track dilanjutkan gitu loh. Aduh. Nah, stasiun-stasiun inilah bagi saya proses perencanaan pembangunan termasuk angkutan ini menjadi selalu bermasalah. Kereta cepat ini bermasalahnya itu tadi dikatakan tidak perlu pakai subsidi, tidak perlu pakai dana pemerintah APBN, ternyata pakai APBN dan kemudian jumlah biayanya melonjak sekian besar. Yang kemudian tentu saja tiketnya pasti harusnya mahal. Karena harus mengembalikan modal investor ini yang tapi kalau dikasih mahal tidak ada orang mau naik, maka disubsidi lagi. Pakai dana dari mana? Dana APBN? Kelihatannya akan dibebankan ke PT Kereta Api. Kalau beban ke PT Kereta Api, kasihan PT Kereta Api. Iya, dari jalur-jalur lain yang sudah bagus itu nanti tersedot itu pendapatannya ke arah subsidi. Dan itu berbahaya, nanti ada kemungkinan jalur-jalur lainnya harus ikut naik. Itu. Untuk mensubsidi kereta cepat ini. Kenapa sih waktu membuat rancangan ini tidak dirancang dengan baik? Kembali lagi nih urusannya, mengapa tidak dirancang dengan baik sehingga kemudian tidak terjadi pembengkakan.
anggaran. Kenapa mesti terjadi pembengkakan luar biasa di kereta Jadi cepat? begini, ya kalau mengapa tidak cara lebih baik itu Bung Adi lebih tahu keadaan di Inilah, dalam pemerintah. inilah makanya kita mau perubahan ini. Iya, itu Perubahan dan perbaikan 2024 ini. memang diproses. Jadi misalnya begini ya, kalau saya bilang kereta cepat itu baik kalau ada tujuan yang lebih panjang. Jadi bukan hanya berhenti di Bandung, tapi misalnya sampai ke Surabaya. Oke. Bandung menjadi salah satu perhentian, tapi ini harus direncanakan bersamaan. Kemudian karena ada alternatif juga, mengapa lewat Bandung bukan lewat Pantura? Karena lewat Pantura pasti lebih murah ya, lebih datar tuh jalan gitu. Dan bisa mendapat Semarang dan kemudian juga Jogja di belakangan. Jadi Surabaya. intinya dia seperti Jepang lah ya. Tentu saja dia berhenti di Kyoto yang dekat, kemudian Nagoya dan seterusnya. Oh, saya pernah Tapi naik kan kereta cepat di Jepang. direncanakan keseluruhan. Langsung di pusat kota. Iya, semuanya stasiunnya Langsung di sama. pusat kota. Biasanya di stasiun kota bisa di bawah tanah, bisa di atas, tapi langsung di Nyambung tengah dengan- kota, nyambung dengan yang lain lagi. Ada supermarket di situ. Ya, jadi tidak bikin stasiun baru. Mereka menggunakan Stasiun atau yang kalau ada. bikin yang baru pun itu stasiunnya terintegrasi dengan stasiun kereta-kereta lain. Itu intinya gitu supaya Nah, orang kalau yang tahu. ini nanti di Padalarang itu Ya sementara ini kita tahunya tidak ada sambungannya kemana-mana. ya dia berhenti Stop aja di di situ. situ. Memang ada pembicaraan tentang disambungkan nanti ke Surabaya. Tapi pengertian nanti ini kan menunjukkan tidak direncanakan dari awal. Karena itu dia. Jadi sekarang perhitungan untung ruginya itu Jakarta Bandung. Tapi kalau udah ada rencana sampai Surabaya kan perhitungan untung rugi kan sampai ke Surabaya gitu loh. Jadi yang adil kan sebenarnya adalah biarkan bersaing dua kereta ini, kereta cepat. Sebetulnya tidak tepat juga bersaing karena dua-duanya merupakan pilihan yang berbeda. Oh iya, Yang yang segi satu kecepatan, yang satu kecepatan dan kemudian juga tujuannya juga tujuannya beda. berbeda. Yang satu Padalarang, yang Ya. satu di pusat kota Bandung. Yes. Karena itu mestinya dari sisi konsumen layak dong diberikan pilihan-pilihan. Pilihan itu pilihan yang berbeda, tidak sama itu. Jangan kemudian ini dimatikan, Maksa. atau dibiarkan jadi kurang bagus, jadi tidak terawat, tidak Ya. jadi lama supaya orang berpindah ke sini. Kadang-kadang juga begitu itu. Ya. Dulu saya itu mau masuk waktu zaman SMA karena ada pilihan IPA IPS. Saya pengen masuk IPA, tapi sebenarnya IPS saya juga jagoan juga. Bahasa ya. Bahasa saya bagus, ekonomi bagus, ini bagus. Tapi saya masuk IPA. Jadi bagaimana caranya supaya saya masuk IPA? Adalah ujian IPS saya itu saya kasih hancur semua. Karena mau paksa ke situ. Supaya kalau guru nanti melihatnya, Ya. tidak ada pilihan lain. Saya mesti dikasih masuk IPA. Nah ini analog dengan ini jangan-jangan dalam 1 tahun ini nanti Argo Parahyangan sengaja diburuk-burukin. Itu yang saya khawatirkan. Iya. Kalau Argo Parahyangan sengaja diburuk-burukan, dibikin jadi lebih lama, tidak dirawat dengan baik, sehingga ketika muncul nanti kereta cepat Jakarta Bandung atau Padalarang itu, orang tidak punya pilihan, Dan harus Bung, mengambil pilihan ini. Ada hal yang perlu diingatkan itu. Jadi sebetulnya Argo Parahyangan itu kan sempat menurun dan bahkan sempat berhenti sebentar. Ingat Kak itu? Ketika jalan tol Jakarta Bandung jadi orang semua lebih suka naik mobil atau naik travel kan. Tapi kan kemudian hidup lagi. Hidup lagi karena Karena memang itu pilihan baik. ada kebutuhan tentang itu. Ya. Saya masih ingat, Kita harusnya belajar dari kejadian itu. saya Jangan masih dipaksa ingat ada mati. teman saya nikahan mantenan di Bandung. Bisa saya naik mobil. Cuma pagi-pagi kalau berangkat karena nikahannya agak pagi. Kalau pagi-pagi naik mobil ke Bandung, saya entah subuh-subuh atau subuh-subuh sekali, dan kemudian kena juga macet keluar Jakarta, Macet masuk Bandung. macet masuk Bandung misalnya. Tidak dapat dipastikan itu. Tidak berapa jam. dipastikan. Kalau naik kereta Pasti itu. sudah pasti kita sudah Setengah jam. bisa dan lah segala macam, sudah pakai batik apa segala, turun di segar. stasiun kota, tinggal ambil taksi ke tempat mantenan, selesai mantenan, Ya. langsung kembali lagi, Ya. langsung di stasiun kita makan siang dulu, habis itu ke stasiun, pulang di Jakarta sore-sore sudah sampai. Tidak kena macet, bisa sampai tidur, sampai ngobrol-ngobrol di kereta. Nah, ini mestinya diberikan juga, ada kebutuhan untuk itu, dan biarkan rakyat punya pilihan dong. Saya rasa
framing itu penting. Jangan menganggap kereta cepat Bandung itu bersaing dengan Argo Parahyangan. Sebenarnya itu tidak bersaing karena tujuannya berbeda, kecepatannya berbeda, harganya berbeda. Nah, saya rasa kata framing ini aneh juga itu kayak menyesatkan gitu. Jangan, artinya juga begini. Pemerintah mestinya memberi pilihan untuk rakyat. Jangan kemudian berpihak kepada dan kereta cepat ini dan investornya. Jangan lupa kereta Parahyangan itu juga punya pemerintah, Kak. Jadi itu rel udah 100 tahun lebih, 150 tahun. Dan dampaknya juga banyak. Ketika line itu ditutup, stasiun menjadi sepi. Bagaimana dengan orang yang bisnisnya di stasiun dan sekitar stasiun? Itu dampaknya besar sekali, harus dipertimbangkan. Kalau itu mati semua, ya ekonomi Bandung terganggu loh. Terus hanya mengandalkan kepada kereta cepat yang stasiunnya jauh-jauh, yang belum tentu berkembang karena orang, misalnya kalau Anda mau bikin kafe, kalau Anda bikin kafe di stasiun Bandung, Anda masih bisa mengandalkan pengunjung dari sekitar tempat itu. Karena orang mungkin tidak hanya karena mau naik kereta api, orang bisa tetap ke situ kan karena dekat. Tapi kalau Anda pergi ke Halim, ngapain kalau bukan untuk naik kereta? Inilah semua kalau saya, Bung Marco, perencanaan pembangunan termasuk angkutan semacam ini yang tidak dipikir dengan baik, gerusa bahkan cenderung ugal-ugalan. Lalu kemudian supaya menjustifikasi investasi yang begitu besar yang membengkak terus, kemudian mematikan yang ini supaya menghidupkan yang ini. Tidak gerusa-gerusu, tapi ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Karena Presiden sendiri melarang gerusa-gerusu. Ya itulah makanya yang begini-begini harus kita ubah lagi ke depan. Saya sih karena sudah dibangun silahkan jalan yang sudah dibangun ini, tapi jangan juga mematikan yang lain. Dan pilihan rakyat bisa beda-beda kok. Betul, ini urusan pilihan. Mudah-mudahan omongan kita bisa diperhatikan oleh mereka yang sedang berkuasa sekarang ini. Tapi kalau tidak pun diperhatikan, hak kita juga untuk ngobrolin terus begini. Sebetulnya kita punya saran yang produktif. Jadi daripada melihatnya hanya segmen Jakarta, Bandung, cobalah pikirkan dari sekarang itu Bandung sampai Surabaya. Karena ini barang sudah dibangun. Betul sekali. Jadi untuk memperhitungkan keadaan untung ruginya itu jangan menutup Argo Parahyangan, tetapi coba pikirkan sampai ke Surabaya. Nah, dan jangan lupa Argo Parahyangan jangan ditutup. Jangan diburu-burukan. Malah diperbaiki. Lebih baik lagi. Itu yang kita khawatir, jangan untuk dalam rangka kampanye diburuk-burukin. Perlu kita ingatkan, jangan sampai perlu kita ingatkan begitu. Terima kasih Bu Marco. Terima kasih. Ini senang sekali selalu berdiskusi dengan Anda. Mudah-mudahan ke depan kita bisa diskusi lagi dengan berbagai macam masalah perkotaan, termasuk di Jakarta ini. Suatu ketika kita mesti bicara lagi soal angkutan di perkotaan di kota Jakarta ini. Dan gimana nasib Jakarta ke depan, Bung Marco. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.